Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mabu'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Wa filin rahimani wa rahimakumullah. Nawasul darsana fi kitab Al-Qa'idah Al-Hisan al-muta'alliqah bi tafsir al-Quran fi Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wasalna ila qa'idah tsalitsah. Kita sudah sampai di kaidah yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'idatu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu tsalitsatu al-alif wal lam ad-dakhilatu 'ala al-awsafi wa asma'ul ajnas tufidu al-istighraq bihasabi ma dakhalat 'alayhi. Baik. Ya, kaidah yang ketiga kata beliau rahimahullah al-alif wal lam, ini al ad-dakhilatu yang masuk alal awsaf kepada sifat-sifat. Satu, wa asma'il ajnas, dan isim-isim jenis. Dua. Ini perhatikan ya. Hati-hati kalau ada alif lam masuk kepada awsaf, sifat atau isim jenis. Maka apa? Tufidul istighraq. Maka alif lam ini memberi faedah al-istighraq, penenggelaman dari gharaqa, ya. Istaghraqa yastaghriqu istighraqan, penenggelaman seluruh makna, ya, seluruh bagian dari hal tersebut. Bihasabi ma dakhalat alaihi, sesuai dengan apa yang dia masuk kepadanya. Paham ini? Mungkin antum pernah dengar penjelasan ya tafsir surah Al-Asr, ya. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Sama ini innal insana, insan mufrad. Dan dia kata jenis pakai alif lam. Maka sini masuk semua jenis insan. Sama ini innal insana lafi khusr. Karena itu kita artikan semua. Ya. Baru diperkecualikan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Atau dia masuk kepada sifat, ya, seperti nanti akan disebutkan ayat di surah Al-Ahzab. 10 golongan, ya, laki-laki maupun perempuan. Ya, 10 kali 2 20. Ya, dijanji dengan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Masuk semua. Semua muslim mau dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, mau dari abad pertama, abad kedua sampai ya, mau di Arab, mau di luar Arab. Semua dia muslim, mencakup semua. Semua. Laki-laki, perempuan juga begitu. Ya. Ya, mau hitam, mau putih, mau begini, mau begitu. Dia muslimah. Ait. Ini alif. Dia ambil dari mana ini alif? Alif lam. Nah, ya kalau tanya kenapa bilang semua? Ya, apalagi misalnya kayak al-insan itu, ya, isim jenis mufrad. Ya, bukan nas, ya, mufradnya. Maka kita katakan ini alif lam, ya, maknanya al-istighraq. Oh, ya. Kaidahnya al-alif wal lamu ad-dakhilatu 'ala al-awsaf wa asma'il ajnas tufidul istighraq bihasabi ma dakhalat al. Jadi ini dicatatnya satu persatu kaidahnya, nah dihafal, ya. Satu persatu, ya. Kaidah pertama, kaidah kedua, kaidah ketiga. Dihafal, ya, pelan-pelan. Jangan langsung banyak, nanti sudah 20 dilewati baru mau dihafal. Hafal dari sekarang. Ya, diulang-ulangi. Terus. Baca. Faqad nassa 'ala dzalika ahlul usul wa ahlul arabiyyah wa ittafaqa 'ala i'tibari dzalika ahlul ilmi wal iman. Ya, sungguh telah nassa 'ala dzalika ahlul usul wa ahlul arabiyyah. Ahli usul fikih, ahli bahasa Arab telah menegaskan hal tersebut, kaidah ini. Oleh karena itu antum jangan heran dapat ini pasti di pembahasan nahwu. Antum dapat di mana ini? Usul fikih. Apa? Usul fikih. Kasih besar suaranya. Usul fikih. Ya, usul fikih jelas. Saya tanya di buku bahasa Arab, nahwu. Mutammim ahsan. Ya, di mutammim. Bisa paham ya tentang alif? Baik, alif lam. Oh, ada ahadiyah dan seterusnya, macam-macam. Ya, masih ingat je mutammimannya. Terus begitu pula wattafaqa ala i'tibari dzalika ahlul ilmi wal iman. Dan telah bersepakat atas dianggapnya tersebut, digunakannya kaidah ini
ahlul ilmi wal iman. Terus فمثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أدخل في هذه الأوصاف ada di caranya. Ya. أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها. Nah, coba lihat. Ya. Jadi ini di ayat ini kan disebutkan 10 golongan. Paham ini? Laki-laki, perempuan. 10 kali 20. Semuanya pakai alif lam. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal sampai akhir. Kemudian dijanji dengan a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Sini yang kita bahasin alif lamnya ini. Maka apa makna dari alif lam ini? Kata Syekh rahimahullah, adakhala fi hadhil awsafi kulla maf'ul bih. Jadi alif lam ini memasukkan, atau ayat ini, firman Allah ini, qauluhu ta'ala ini memasukkan pada sifat-sifat ini semua yang mencakup, ya, tercakup dalamnya. Min ma'anil Islam wal iman wal qunut was sidq ila akhirih. Dari mana-mana keislaman, keimanan, ya, qunut, as-sidq. Ya. Sampai akhirnya. Dimasukkan semua. Terus وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها كتب عليها من المغفرة والأجر العظيم. Subhanallah. Coba lihat konsekuensinya lagi. Jadi yang pertama tadi alif lam ini memasukkan, menenggelamkan seluruh makna keislaman, keimanan, ya, untuk al-muslimin, al-muslimat, makna keislaman, al-mu'minin, makna keimanan. Semua masuk. Ya, semua masuk. Kan keislaman banyak, ya. Rukun Islam saja sudah 5. Iya. Keimanan banyak, luas sekali. Rukun iman saja 6. Cabang-cabangnya luar biasa. Ini masuk semua. Kapan kita amalkan, maka akan, ya, kita dijanji dengan 2 janji di bawah, di akhir ayat. Ini yang pertama, ya. Di semua makna keimanan, keislaman, makna kunut, makna sidq, dan seterusnya. Masuk. Ini satu. Yang kedua, kata Syekh, wa anna bi kamali hadhihi al-awsafi yakmulu li sahibiha ma rutiba 'alaiha. Dengan sempurnanya sifat-sifat ini, sifat keislaman, sifat keimanan dan yang lainnya, maka yakmulu li sahibiha ma rutiba 'alaiha, akan sempurna juga untuk pelakunya apa yang direntetkan untuknya dari minal maghfirati wal ajril azim, dari ampunan dan pahala yang besar, itu surga. Kan dijanji di bawah, ya. Semua itu 20 golongan itu laki-laki perempuan, 10 golongan kali 2 laki-laki perempuan itu dijanji dengan satu janji. Ya, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Satu ini ada 2. Maghfiratan wa ajran azim. Semakin sempurna keislaman yang dia wujudkan, laki-laki perempuan, maka akan semakin sempurna juga maghfirah dan pahala yang dia akan dapatkan. Ini berbanding lurus. Ini pengaruh dari alif lam itu. Bisa paham ini? Kalau kurang, kata Syekh, wa binuqsaniha yanqus. Kalau kurang makna-makna tersebut, keislamannya kurang, tetap dia dijanji dengan apa yang dijanjikan di akhirat, tapi kurang juga itu. Ya. Kurang juga. Bisa paham ini? Berarti kita harus maksimalkan, ya, keislaman, keimanan, dan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat, sehingga maksimal pula apa yang dijanjikan dari ampunan dan pahala yang sangat besar. Bahkan konsekuensinya, antum sudah baca itu, wa bi adamiha, ya, baca, wa bi nuqsaniha yanqus wa bi adamiha yufqadu. Nah, jadi sini 3 boleh sebutkan, ya. Bi kamali hadhil awsaf yakmul. 1. Garis bawah itu. Bi kamali hadhil awsaf yakmul. Paham ini? Wa bi nuqsaniha yanqus wa bi adamiha yafqud. Bisa paham ini? Atau yafqid, ya. Yang pertama, dengan sempurnanya sifat itu akan sempurna apa yang dijanjikan. Dengan kurangnya sifat tersebut akan kurang juga apa yang dijanjikan. Dan dengan hilangnya hilangnya, ketiadaannya sifat tersebut, dia bukan muslim, tidak memiliki Islam, tidak memiliki iman, seterusnya. Maka akan yafqid atau yafqud. Akan hilang juga apa yang dijanjikan. Karena dijanji yang punya sifat itu saja. Bisa paham ini?
Misalnya dia kafir, tidak muslim, mana ada dapat ampunan, mana dapat di surga Allah pahala yang besar? Tidak ada. Karena hilang. Ya hilang. Terus وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب. ya, demikian pula semua sifat yang direntetkan atasnya kebaikan, pahala dan ganjaran. Begini cara kita memahami. Semakin sempurna sifat tersebut, maka apa yang dijanjikan dari pahala kebaikan semakin sempurna. Kapan kurang juga. Kapan hilang, mana kau dapat. Ya kan? Mana kau dapat? Tidak ada. Karena tidak ada. Sebab kau dapat janji tersebut, hilang sifat. Tidak ada, kau tidak miliki. Sebaliknya, lawannya. وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. Demikian pula lawannya, ma yuqabilu dzalik, lawan dari yang pertama ini. Ya. Kalau yang pertama ini kan kebaikan, ya. Dijanji dengan pahala, ya. Paham ini? Amalan soleh dijanji dengan ya ganjaran, surga dan seterusnya. Demikian pula lawannya, kullu wasfin nahallahu anhu. Semua sifat yang Allah Subhanahu wa taala larang. Semua dosa yang Allah larang. Maksiat, apalagi dosa besar. Apalagi kesyirikan, kekafiran, kemunafikan. Wa rattaba 'alaihi wa 'alal muttasifi bihi 'uqubatan wa syarran wa naqsan. Allah merentetkan atas larangan tersebut, ya, dan orang yang bersifat dengannya yang melakukannya, uqubatan, siksaan, syarran kejelekan, wa naqsan dan kekurangan. Ya, neraka, ancaman, siksaan dan seterusnya, adab. Paham ini? Cara memahaminya sama. Semakin sempurna, perhatikan, semakin sempurna sifat tersebut, sifat yang dilarang tersebut, maka adab, siksaan semakin semakin pur. Misalnya dia kafir, janji dengan neraka, maka adabnya semakin kafir, maka ya semakin mengerikan. Oleh karena dia heran, orang-orang munafikin itu di neraka yang paling bawah. Bayangkan ya, dia sudah Islam, sudah secara zahir, tapi masih menyembunyikan. Taruh paling bawah, di bawah orang-orang musyrikin. Darkil asfali annar. Karena sifat ini mengerikan kepada dirinya. Paham ya? Jadi kurang juga siksaannya. Ya. Kalau hilang, dia tidak miliki, tidak mungkin Allah siksa tanpa ada dosa. Bisa itu. Apa salahnya? Paham ya? Karena dia berdosa sih. Semakin sempurna dosa tersebut, semakin maksimal adabnya, siksaannya, kejelekannya yang dapat. Yakunu lahu min dzalika bihasabi ma qama bihi min al-wasfil madhkur. Maka hukuman tersebut, adab, kejelekan, kekurangan, ya, ini akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang tegak pada dirinya dari sifat yang disebutkan, dari sifat yang dilarang. Ya, sama ya. Tadi rumusnya apa? Bikamaliha yakmul, binuqsaniha yanqus, wa bi'adamiha yafki. Ya. Ini berlaku untuk apa? Kebaikan dan kejelekan. Ya. Paham ini? Ketaatan dan maksiat dan seterusnya. Ya, berlaku. Terus. وكذلك مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا عام بجنس الإنسان فكل إنسان هذا وصفه إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين إلى آخرها. Demikian pula seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dihafal lah contoh-contohnya nah. Dihafal, tidak usah dihafal teksnya begitu, tapi minimal diingat. Ya, ketika disebutkan kaidah alif lam dan seterusnya, ini contohnya ini. Ya, contohnya ini. Baik. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'an. Sungguhnya manusia, kita bilang seluruhnya. Ya, ini dampak dari kaidah ini. Seluruhnya diciptakan khuliqa halu'an. Diciptakan dalam keadaan halu'. Apa itu halu'? Ditafsirkan dengan dua ayat setelahnya. Idza massahu syarru jazu'an, jika dia ditimpa dan kejelekan dia berkeluh kesah, wa idza massahu khairu manu'an. Kalau dia dapat kebaikan dia menahan. Ya. Jadi kata Syekh, al-insan sini amun bi jinsil insan. Karena alif lam masuk kepada insan dan insan kata jenis. Ya. Maka fa kullu insanin hadza wasfuhu. Maka seluruh manusia ini sifatnya. Apa? Halu'an. Idza massahu
asyarru jazu'an wa idza massahu al-khairu manu'an. Illa man istathnallahu biqaulihi illal musallin. Kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala perkecualikan dengan firman-Nya wa illal musallin sampai akhir. Sebutkan sifat-sifatnya. Ya? Paham ini? Jadi kapan dia tidak punya sifat yang diperkecualikan, ini berarti sempurna juga haluannya. Kapan dia memiliki sifat yang diperkecualikan, maka akan berkurang haluan tersebut. Kapan sempurna yang memiliki sifat yang diperkecualikan, dipastikan hilang itu haluan yang dimiliki. Sama kerugian kan begitu. Innal insana akan disebutkan, innal insana fi khusr. Asal kita diancam dengan kerugian. Kapan kita miliki yang diperkecualikan dari sifat keimanan, amalan saleh, maka akan hilang itu, ternafikan itu kerugian. Sesuai dengan sifat yang kita tegak dari 4 sifat yang disebutkan setelah ilna. Maka kalau sempurna ini 4 sifat ini, dipastikan kita betul-betul selamat 100% dari kerugian. Jadi keimanannya sempurna, amalan solehnya, dakwanya, sabarnya, insyaallah. Khusrin itu betul-betul hilang. Jadi kalau setengah-setengah, kan masih terancam tak? Dia masih setengah-setengah. Ya, dia beriman amalan solehnya, dia masih mendosa. Nah, itu bisa. Karena sekadar itu. Nah, seperti rumus yang tadi disebutkan. Yakmulu bikamaliha. Paham ini? Binuqsaniha yanqus bi adamiha yafqid. Terus. كما أن قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر أي كل إنسان متصف بالخسار. كل إنسان متصف بالخسار. Semua manusia bersifat dengan sifat kerugian. Jadi innal insana, semua manusia tanpa terkecuali. Baru datang illa. Iya. Paham maksud saya ini? Ketika kita memahami innal insana fi khusr, kita pahami umumnya dulu. Jangan bilang, tidak Ustaz, nanti perkecualikan. Allah yang perkecualikan, bukan Ustaz Muzaki. Tapi pahami dulu mana umum sehingga mengenal bahwasanya ini tidak ada. Jangan merasa aman. Kita kena semua. Bisa paham ya? Oke, oleh karena jangan heran Allah sebutkan afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasir. Kau merasa aman selesai. Kau tidak miliki 4 sifat yang diperkecualikan, rugi. Ya, paham ini? Santai-santai dunia, tidak mau beriman, tidak mau beramal soleh, ya. Jadi semua manusia bersifat dengan sifat al-khasara ini, ya, lafi khusr ini. Baru? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati al-ayah. Baru Allah sendiri yang perkecualikan. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan yang seperti ini banyak sekali. Wa amsalu dzalika katsir. Juz 30 saja banyak. Ya. Ya, di surat Tin. Apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safil. Tsumma radadnahu asfala safil. Baru illal ladzina amanu. Kan umum toh? Laqad khalaqnal al-insan. Sama. Yang dikembalikan ke asfali safil juga asalnya umum. Kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalih. Sudah. Semakin sempurna keimanan dan amal saleh, semakin selamat dia dari asfali safil ini tadi. Sebabnya baru dijanji falahum ajrun ghairu mamnun. Terus. Ini paragraf ini yang paling luar biasa. Pembahasan alif lam, ya. Kaidah ketiga ini, ya. Kita sudah baca penjelasan baru 3 paragraf, 4 paragraf, sudah luar biasa. Ya. Luar biasanya kaidah ini. Ternyata di paragraf setelahnya ini yang paling harus kita paham. Nah, paham ini? Yang akan disebutkan, yang akan dibaca nanti ini yang paling harus kita pakai ini alif lam ini di pembahasannya. Apa itu? Baca. وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى فإن في القرآن منها شيئا كثيرا وهي أجل علوم القرآن. Bisa paham ini? Tergambar tak? Jangan sampai alif lam luar biasa kalau ini umum giliran ya dapat nama Allah pakai alif lam ya Ar-Rahman Ar-Rahim dan seterusnya dia tidak pakai kaidahnya. Luput berarti ini yang paling harus kita
gunakan. Wa a'dhamu ma tu'tabaru bihi hadhihi al-qa'idatu fil asma'il husna. Ya, dengan perkara terbesar yang dengannya kaidah itu diiktibar, dipakai, digunakan itu pada al-asma'ul husna, pada nama-nama Allah yang maha indah. Yang maha indah. Fa inna fil Qur'ani minha ay minal asma'il husna syai'an katsiran. Dan sungguhnya dalam Al-Qur'an dan dalam Al-Qur'an Al-Karim dari al-asma'ul husna itu sesuatu yang sangat banyak. Ya. Bahkan bukan hanya disebutkan sendirian, bahkan penggabungan dua nama sekaligus dalam satu ayat. Paham ini? Bahkan lebih dari dua nama. Ini coba lihat ini Al-Hasyr di akhir surah, berapa nama? Ya, digabung berhenti. Bisa paham ini? Kadang disebutkan satu saja, kadang dua, bahkan kadang lebih dari dua. Bisa paham ini? Wahia ajallu ulumil Quran, dan ini ilmu Al-Quran yang paling mulia. Ya, yang paling mulia. Ayo, baca. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد والمجيد والحميد المجيد. Ya, sama ini. Jadi contoh Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang dirinya. Bahwasanya dia Allah. Dia Al-Malik, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Rahim, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Hamid, Al-Majid. Allah saya bilang, semua pakai alif. Semua pakai alif lam. Ayo. الله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤلها لأجلها. Ada kata jami'. Ada kata jami'. Ini makna alif lam. Jadi contoh nama Allah pakai alif lam. Pakai alif lam. Allah al-ilah. Allah. Ada alif lam? Kata Syekh, huwa alladhi lahu jami'u ma'anil uluhiyah. Dialah ya yang hanya miliknya seluruh makna-makna uluhiyah. Allati yastahiqqu ayyulaha li ajaliha. Yang dengan sebab makna-makna uluhiyah tersebut hanya dia yang berhak untuk diibadahi, disembah, dijadikan ilah. Apa itu makna-makna uluhiyah? Wa hiya sifatul kamali kulluha wal mahamidu kulluha. Baik. wal fadlu kulluhu wal ihsanu kulluhu annahu la yushariku Allah ahadun fi ma'nan min ma'ani al-uluhiyyah la bashara wa la malak bal hum jami'an muta'allihuna muta'abbiduna li rabbihim khadi'una li jalalihi wa 'azamatihi. Yaitu dia kembali makna kepada makna-makna uluhiyah itu sifat kesempurnaan seluruhnya. Pujian seluruhnya, keutamaan seluruhnya, ya, kebaikan seluruhnya, dan tidak ada wa annahu la yusyarikullaha ahadun fi ma'nan min ma'anil uluhiyah, dan tidak ada seorang pun yang bersyarikat bersama Allah pada satu dari makna-makna uluhiyah tersebut. Sekarang saya tanya, ya, sifat-sifat kesempurnaan siapa yang punya? Hanya milik Allah. Ya, makhluk seluruhnya kurang. Ya, paling minimal kita bilang dia dicipta. Sesempurnanya makhluk, dia dicipta. Siapa dia? Siapa kau? Kau dicipta. Ada Al-Khaliq yang Maha Mencipta. Begitu. Ya, paham ini? Kullu ma siwa Allah ya alam. Semua selain Allah kan alam. Selain Allah nama-nama dan sifat alam. Maksudnya makhluk. Sesempurna makhluk. Kamu makhluk. Apa makhluk? Isim maf'ul. Ada berarti ada Khaliq, Al-Khaliq, bahkan Al-Khallaq. Sama ini? Sudah nih. Ada nih. Hancur, turun nih. Ada. Sempurna apa? Kamu dicipta. Bisa paham ini? Baik. Jadi ini semua sifat-sifat dari makna-makna uluhiyah. Dengan karena inilah hanya Allah yang berhak untuk disembah. Oleh karena itu Allah menghujahi ya orang-orang musyrikin. Mereka menyembah selain Allah, menyerahkan ibadah makhluk miskin. Tidak bisa bicara, tidak bisa ini, disebutkan kelemahan-kelemahannya, aib-aibnya, yang dengannya dia tidak berhak untuk ibadahi. Bisa ya? Baik. Dan tidak seorang pun yang bersyarikat bersama Allah pada satu dari mana-mana. Jangankan satu, setengah saja tidak ada.
Ya, la basyarun wala malak. Tidak ada walaupun seorang pun, ya, satu pun manusia, satu pun malaikat tidak ada. Bahkan mereka jami'ah seluruhnya manusia, malaikat, seluruh makhluk itu muta'allihuna muta'abbiduna lirabb. Mereka semua beribadah kepada Rabbnya, khadi'una li jalali Allah. Tunduk pada kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terus ini baru satu nah, baru satu. Allah, Allah. Ya, nama Allah. Pakai alif lam. Ini. Ya, alif lam menenggelamkan semua makna uluhiyah. Ya, semua makna uluhiyah. Terus وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك طيب. وهو الملك الكامل والتصرف النافذ terus وأن الخلق كلهم مماليك لله عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزئية وأنه والجزائية والجزائية ya sudah koma titik. Yang kedua, dan ini saya sudah isyaratkan kemarin, ya, bisa antum baca di akhir tafsir As-Sa'di ya. Itu membantu antum. Itu ringkas itu tapi luar biasa. Ya. Antum punya semua tak? Walaupun sebagian cetakan tidak ada itu. Ya, cetakan Indonesia tidak ada disebutkan. Paham ya? Itu disebutkan Al-Asmaul Husna dengan makna-maknanya. Ringkas tapi padat. Mau yang meluas sedikit, baca Fiqhul Asmaul Husna. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumullah. Ya, dibaca di sini tiap malam Jumat. Itu perhatikan. Itu di antara rincian pembahasan kaidah ini. Ya, coba saya jelaskan mana uluhiyah alif lam itu dari alif lam itu ditenggelamkan sama makna uluhiyah. Dibahas oleh para ulama. Ya. Ini kan rumus-rumus saya bilang tadi dari sifat-sifat yang sempurna. Ini semua sifat Allah sempurna. Sifatu kamal. Paham ini? Tidak ada sifatu naqs pada Allah. Disucikan Allah. Ya, pujian seluruhnya. Alhamdulillah. Walillahil hamd dan seterusnya. Paham ini? Ini semua. Jadi karena inilah Allah, hanya Allah yang berhak untuk sembah. Nah, sekarang Al-Malik, nama Al-Malik. Ya, wa annahu Al-Malik. Allah adalah Al-Malik atau Al-Malik, ya, Malik yaumiddin. Alladzi lahu jami'u ma'anil mulk atau al-milk. Yang mana hanya miliknya lah ya seluruh makna-makna kepemilikan, kekuasaan. Wa huwal mulkul kamil, itu kerajaan, kekuasaan yang sempurna. Ya. Wa tasarrufun nafid. Ya. Kekuasaan yang an-nafid, yang terwujud. Kita kan kadang ada raja. Ya, raja tapi dia suruh rakyatnya ya kamu lakukan A. Ini rakyatnya malah lakukan B. Ada enggak begitu? Banyak. Ada presiden suruh rakyatnya taat sama dia, malah jadinya demo, memberontak. Banyak. Padahal dia yang miliki, dia yang kuasai itu. Misalnya suatu negara, satu kerajaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada seperti itu. Itu kan kurang itu. Ya. Allah bilang terjadi begini, terjadi. Ada yang bisa melawan. Ya, semua miliknya. Allah mau ambil. Ya. Apa kita kalau kena musibah apa kita bilang? Kita bilang inna lillah. Kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa mamanya Anas bin Malik? Ummu Sulaim. Ketika dia menikah dengan Abu Talha radhiyallahu anhu. Paham ini? Menikah. Anak sudah ada, nikah lagi. Paham ini? Berarti janda, nikah lagi. Dikasih anak. Ya. Masih kecil itu. Meninggal. Ya, ini panjang kisahnya ya, disebutkan dalam hadis. Di antara yang disebutkan, ya ini wanita yang cerdas. Wanita salihah yang cerdas, sahabiyah radhiyallahu anha. Ini kan kalau dia langsung kasih tahu suaminya, Aisyah itu siapa suami kasih kabar yang mati anak meninggal. Tidak. Berlalu proses dijamu, dia pulang, dijamu, dia dilayani. Baru setelah itu ya semua sudah tenang, sudah ini. Baru dikasih tahu. Nggak dikasih tahu langsung meninggal anakmu. Tidak. Tapi kasih tahu bagaimana katanya kalau ada seseorang meminjamkan barang kepada orang lain. Ya. Baru orang tersebut datang kepada orang yang pegang barang itu, dia mau ambil itu barang. Apakah yang dipinjami ya berhak untuk menahan barang tersebut? Misalnya saya kasih pinjam Reski HP, ya
pakai rezeki. Ya, saya mau ambil itu HP. Apakah boleh rezeki ini? Tidak mau, Ustaz. Ya. Saya minta itu HP rezeki ini sini, tidak mau. Ada hak dia. Dia bilang betul, hak tidak. Baru dikasih. Ya, sabar kok. Meninggal anak. Siapa yang punya anak ini? Siapa yang punya? Betul anaknya betul. Tapi hakikatnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ambil. Allah yang kasih, Allah yang ambil. Titipan, dititip saja. Amin. Bisa kita menolak? Tidak bisa. Ya. Jadi kasih lepas itu supaya antum ringan. Jadi kalau antum ikat hatinya antum dengan dunia, selesai. Hilang sedikit, sesat. Ya terasa sekali. Tapi kalau kita yakin ini semua milik Allah, ya sudah. Hilang memang. Ya punya Allah. Paham ini? Ini kekuasaan ya. Al-mulkut al-kamil wa tasarrufun nafi. Ya, dan pengaturan yang terlaksana pasti terwujud. Ya, wa annal khalqa kullahum mamalikul linnas. Makhluk seluruhnya milik Allah. Ya, dikuasai oleh Allah. Abidun tahta ahkami mulkihi al-qadariyah wa syar'iyyah wal jazaiyah. Ya, hamba di bawah hukum-hukum kekuasaannya, kerajaannya. Ya, hukum qadariyah, hukum qadari atau hukum syar'i atau hukum jaza. Bisa paham ini? Jadi tidak dari sisi takdir, coba lihat. Kalau Allah tentukan, tetapkan musibah terjadi. Ada yang bisa menolak? Tidak ada yang bisa. Ya, tentang syariat. Ya, Allah tetapkan ini zina haram. Ada yang bisa rubah jadi halal? Tidak ada yang bisa. Dari sisi jaza, balasan. Allah balas surga neraka, kasih. Ada yang bisa, komplit. Sempurna kan? Sempurna tidak makna ini? Ini semua pengaruh dari alif lam. Makna itu bisa diambil dari alif lam yang masuk kepada nama i. Bisa paham ya? Baik, terus. Wa annahu al-alimu bi kulli syai'in alladzi la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Ya, maksudnya Allah al-alim, ya Maha mengetahui, Maha mengilmui segala sesuatu. Tidak ada alladzi la yakhfa 'alaihi syai'un, yang tidak ada satupun yang samar tersembunyi atas Allah di langit maupun di bumi. Ini nanti kata syai'un ini di kaidah setelahnya. Ya, nakirah dalam susunan penafian. Yang kita terima apa? Sesuatu apapun, sedikit pun juga, sekecil apapun juga. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak Allah tahu. Semua Allah tahu. Tidak ada yang tidak Allah tahu. Paham ini? Di langit maupun di bumi. Pada coba lihat, kita saja coba lihat ya. Dia tanya santri senior, siapa yang paling senior sih? Dia, ya sudah yang paling lama tinggal sini. Dia hafal ini berapa jendelanya? Ini masjid? Pada lamanya tinggal sini? Berapa tiangnya masjid? Berapa pintunya? Ya. Jago saya ini makhluk. Ya. Punya ilmu sedikit. Ya, sedikit kan. Allah tahu. Ya. Hal tersebut semuanya. Bahkan Allah punya nama Al-Khabir. Rincian sesuatu tersebut Allah paham, ngerti. Baik, terus. Alladzi ahata 'ilmuhu bil bawatin wal zawahir wal khafiyat wal jaliyat wal wajibat wal mustahilat wal jazaiyat wal jaizat wal umuri sabiqati wal lahiqati wal 'alimil wal 'alamil 'ulwi was sufli. Ulwi itu ulwi alam atas, sufli alam bawah. Maksudnya langit dan bumi dan yang atas bawah. Terus wal kulliyati wal juz'iyati wa ma ya'lamul khalqu wa ma la ya'lamun. Coba lihat. Ini coba lihat. Coba antum renungi ini. Renungi, tadabbur. Ini satu nama, Al-Alim. Ya. Yang tidak ada satupun yang tersembunyi atas dirinya, ya. Di langit maupun di bumi, alladzi ahata ilmuhu bil bawatin wal zahir wal khafiyat wal jaliyat. Ya, alladzi ahata ilmuhu bil bawatin wal zahir. Yang ilmunya itu melingkup yang batin, yang tersembunyi, wal zahir, dan yang nampak. Wal khafiyat wal jaliyat, sama maknanya. Yang tersembunyi dan yang nampak. Jali nampak, khafi tersembunyi. Wal wajibat wal mustahilat wal jaizat. Ya. Yang wajibat, ya, wal mustahilat, yang mustahil, wal jaizat, yang mungkin terjadi. Wal umuris sabiqah, dan perkara-perkara yang sudah terjadi. Kita sekarang di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya, sebelum hari ini Allah tahu sampai ya sebelumnya. Paham ini? Wal lahiq, dan yang akan terjadi. Wal alamis al-ulwi was sufli. Alam atas, alam bawah Allah tahu semua. Wal kulliyat wal juz'iyat. Ya. Yang menyeluruh, yang rinci Allah tahu. Wa ma ya'lamul khalqu, dan apa yang makhluk tahu dan apa yang mereka tidak tahu. Coba lihat.
Misalnya karena kita lihat kalau lihat orang pintar, orang jenius, apa peneliti, seterusnya penemu ini, ngerinya, ya, nah taunya begini luar biasa ini. Itu siapa yang kasih ilmu dia? Allah Al-Alim. Itu pun Allah mengetahui apa yang makhluk tidak tahu. Coba lihat malaikat. Ya, ketika dicipta Nabi Adam, ya, ditanya para malaikat tentang nama-nama, al-asma, ya, nama-nama ini apa namanya ini? Tahu malaikat? Tahu malaikat? Tidak. Malah Nabi Adam yang dikasih ilmu. Di surah Al-Baqarah, apa ini? Kasih tahu namanya ini nama. Ya. Padahal baru nama itu. Baru namanya. Belum lagi rinciannya seterusnya. Ya. Paham ini? Terus. وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع وأنه العزيز الذي وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع Subhanallah. Itu yang terakhir itu, coba lihat. La yakhruju an hikmatihi makhluqun wala masyru'. Karena Allah Al-Hakim. Semua yang diciptakan, semua yang disyariatkan tidak akan keluar dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang sempurna yang mencakup seluruh apa yang Allah qada, qaddara, apa yang Allah tetapkan, takdirkan, apa yang khalaqa, apa yang Allah ciptakan. Dan jami'a ma syar'ahu, dan seluruh wa jami'i sini mungkin ataf ke jami' wa jami'i ma syar'ahu, dan hikmah yang sempurna ini mencakup seluruh apa yang Allah syariatkan. Dan itu kita tak bangka-bangka kalau orang Makassar ini. Tahu, tak kaget-kaget. Kita belajar ya, teliti luar biasa hikmah Allah Subhanahu. La ilaha illallah. Ya, paham ini? Jadi nanti ya, arahnya ini kita belajar ini untuk mempertegas apa? La ilaha illallah. Semakin mantap. La ilaha illallah. Bisa paham ini? Baik. Jadi ini hikmah luar biasa. Paham ini? Lahul hukmu wa lahul hikmah. Ya, hanya milik Allah hukum karena Allah Al-Hakim. Dan hukum ada dua. Hukum apa? syari'i. Hukum kauni dan hukum syar'i. Ya, hukum syar'i ada dua. Perintah dan larangan. Ya, oleh karena itu ayat fasbir li hukmi rabbik ini mencakup 3 jenis kesabaran. Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah terhadap hukum Rabb. Itu apa? Perintah dan larangan hukum syar'i. Kemudian takdir hukum kauni. Itu ya, takdir yang kita mungkin tidak senangi, tidak suka. Itu mencakup 3 jenis. Dan lahul hikmah. Ya, lahul hikmah. Hanya milik Allah hikmah yang sempurna yang mencakup semua hukum yang tadi hukum kauni yaitu takdir, hukum syar'i, perintah larangan, semua di atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Al-Hakim. Sudah, terus. Wa annahu al-'azizu alladhi lahu jami'u ma'ani al-'izzati 'ala wajhi al-kamal at-tam min kulli wajhin 'izzati al-quwwa wa 'izzati al-imtina' wa 'izzati al-qahri wal ghalabah. وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم. Paham ini? وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه. عزة القوة. Ya? Paham ini? Kalau ditetapkan kalau عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة وأن جميع المخلوق في غاية الذل إلا وأن keharusannya. Paham ini? Allah Al-Aziz makhluk fi ghayatil dhul, pada puncak kehinaan, kerendahan, wa nihayatil faqr, puncak apa? Ya, butuh. Ya, kepada muntahal hajah wal darurah ila rabbih. Sampai pada puncak apa? Butuhnya dia kepada Rabbnya. Karena Allah Al-Aziz. Ya, terus. وأنه الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء ولم يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين ووصلت رحمته حيث وصل علمه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. Ini apa? Ar-Rahim. Ya. Apa ini? Tentunya ini bergandengan dengan apa? Ar-Rahman,
Rahim. Dan ini banyak sekali digandengkan ini ya, dua nama ini Ar-Rahman Ar-Rahim, walaupun asal katanya sama Ar-Rahman. Ya, pada basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua surah Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, di Al-Baqarah juga ada. La ilaha illa huwar rahmanir rahim. Dan ini dari Ar-Rahman Ar-Rahim ini punya apa perbedaan? Ada samanya, ada beda. Samanya ya dari akar kata sama, dari rahmah. Taib. Paham ini? Jadi lahu jami'u ma'anir rahmah. Ya, miliknya lah seluruh makna rahmat. Alladzi wasi'at rahmatu kulla syai'. Yang mana seluruh rahmatnya melingkup segala sesuatu. Ya, sekilasnya apa? Walam yakhlu makhluqun min ihsanihi tarfat ain. Dan satupun makhluk yang lepas dari ihsannya, kebaikannya, walaupun sekejap. Bayangkan Allah ya. Allah kan apa? Di antara namanya Ar-Rahman. Biar orang kafir dapat. Orang kafir makan kau kira siapa? Dari mana itu? Rahmat Allah. Rahmat umum ya sih. Amin. Ya, sampai-sampai kan kata Nabi sejarahnya ini Allah punya 100 rahmat. 100 rahmat, mi'atu rahmatin. Ya. Satu dari 100 ini yang dibagi kepada seluruh makhluk. Sampai-sampai hewan itu tidak menginjak anaknya ketika dia langkah. Coba lihat kucing beranak apa sih? Mana dia lewat nih? Mati. Tidak ada seperti itu. Dia langkai. Ya. Paham ini? Ini yang kita saling berkasih sayang satu sama lain. Satu rahmat. 99 Allah simpan di akhir. Ya, bahkan Allah berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya. Tahu surga adalah rahmat. Ya, jangan heran itu. Di dalam surga luar biasa rahmat Allah. Nikmat, ya. Arhamu biki man asya. Saya rahmati ya dengan kamu wahai surga siapa yang aku kehendak dari hamba. Ya, paham ini? Ya, satu saja luar biasa ya. Ini dibagi-bagi kita ini. 99 disimpan di mana? Di akhirat, ya, surga. Baik. Wa wasalat rahmatuhu haitsu wasala ilmu, dan rahmatnya sampai di mana ilmu Allah sampai. Dan ingat, ilmu Allah melingkup segala sesuatu. Itu tadi kalam Syekh. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Apa dalilnya? Rabbana wasi'ata kulla syai'in rahmatan wa ilman. Nah, ini dalil. Ya, ini penegasan makna apa? Nama Ar-Rahman. Rahmatnya beda Ar-Rahim. Ini wa kana bil mu'minina rahim. Mengkhususkan rahmat. Ya, paham ini? Ya, Rahman juga Ar-Rahman dari sifat apa? Rahmat yang bermakna sifat apa? Sifat zatiyah. Rahim sifat fi'li. Allah rahmat. Paham ini? Ya. Jadi itu tidak ada bahasa misalnya Allah merahmati orang kafir. Bukan. Tapi sifat rahmat Allah dapat mereka juga. Bisa paham ya? Yang dirahmati siapa? Orang-orang beriman, beramal saleh. Paham ini? Bedakan ya? Karena apa? Ar-Rahim sifat fi'liyah. Ya. Paham ini? Kalau Rahman dari sisi sifat dzatiyah Allah. Allah merahmati. Ya. Paham ini? Maksudnya seluruh makhluk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut. وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص وعن مماثلة أحد وعن أن يكون له ند من خلقه. Nah, ini dua nama, Al-Qudus, As-Salam, maknanya mirip. Itu Al-Mu'azzam, yang diagungkan, dibesarkan. Al-Munazzahu an kulli aib. Ya. Yang disucikan dari semua aib, cacat, naqas, kekurangan. Wa an mumatsalati ahad, dan dari keserupan terhadap siapapun juga. Wa an ayyakuna lahu nidun min khalqi, dan disucikan dari dia memiliki tandingan ya dari makhluk. Tandingan bagaimana? Semua makhluk. Oh, tandingan bagaimana? Ya. Oleh karena itu jangan heran Allah tantang itu. Kau cipta ya, satu ekor nyamuk, enggak bisa. Ya. Bisa paham ini? Atau sayapnya mau? Enggak ada yang bisa. Ya. Terus وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله. Nah, coba lihat. Demikianlah. Ya. Paham ini caranya? Ini beliau cuma kasih contoh ya. Seluruh nama-nama Al-Asmaul Husna yang lainnya
i'tabirha bihadhihi al-qa'idah jalilah. Maka gunakanlah ya kaidah yang mulia ini untuk memahami ya nama-nama atau al-asmaul husna yang lainnya. Maka kapan kamu lakukan itu? Yang fatihu laka, atau yang fatih bisa kita baca majazum sebagai jawaban dari talab i'tabir ya. Paham ini? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang fatih laka babun 'azimun min abwabi ma'rifatillah. Akan terbuka jawaban talab ya. Jawaban dari i'tabir. Kapan kau lakukan i'tibar, kau pakai ini kaidah untuk memahami al-asmaul husna, maka akan terbuka untukmu pintu yang sangat luas besar dari pintu-pintu ma'rifatullah. Terus. بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى من المعاني العظيمة. Bahkan pokok dari ma'rifatullah itu mengenal apa yang terkandung dalam nama-nama Allah yang husna, dari makna-makna yang agung. Ini pokok ma'rifatullah. Ya, pokok dari ma'rifatullah. Karena itu betul-betul keji. Ya, orang-orang Jahmiyah, paham ini? Orang-orang Mu'tazilah dan teman-temannya yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kau bayangkan ya, Mu'tazilah saja dia tetapkan nama, nafikan sifat. Lah bagaimana kau mau muliakan Allah? Bagaimana kamu? Ya. Mengenal Allah dengan sebenar-benar ma'rifah. Masih nama, nafikan sifat. Tidak mungkin. Beda makhluk, namanya Muhammad tapi penjahat. Namanya Ahmad, penjahat. Mungkin. Ya, namanya Hamid, Mahmud, penjahat. Banyak. Bahkan namanya Abdullah, Abdurrahman, penjahat. Tapi nama Allah tidak ada seperti itu. Allah bilang Ar-Rahman, itu tadi kaidahnya. Ya, Ar-Rahim, Al-Malik, Allah, Al-Quddus, As-Salam. Bisa paham ini? Ini kita saja ya. Ingatkan saya tentang keyakinan-keyakinan yang menjijikkan dari ahlul bidah. Ya, tidak akan terbuka ini pintu. Ya, jangan mau pakai kaidah ya. Pakai biar kaidah apa dia pakai. Kalau begitu cara meyakininya, akidahnya tidak bisa. Karena sudah nafikan sifat dari Allah. Apalagi orang-orang Jahmiyah. Ini toloknya ini, ya. Tidak ada nama sifat, tolak semua kecuali sifatul wujud. Ya, jadi sesuai dengan bihasabi ma yaqdiru alaihi al-'abd, sesuai dengan kemampuan hamba itu sendiri. La yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus بحسب ما يقدر عليه العبد وإلا فلا يبلغ علم أحد من الخلق ولا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه فوق ما يثني عليه عباده. وإلا hanya saja fala yablughu ilmu ahadin min al-khalqi. Ya, ilmu siapapun dari makhluk itu tidak bisa menjangkau ya kesempurnaan tersebut. Wala yahsi ahadun sana'an alaih. Tidak ada seorang pun yang mampu menghitung pujian atas Allah. Ya, bal huwa kama asna ala nafsi wa fawqa ma yuthni alaihi ibaduhu. Bahkan dia sebagaimana yang Allah sendiri puji dirinya dengannya, dan di atas apa yang hamba-hamba Allah puji Allah dengan. Allah puji kita sudah puji maksimal, mentok. Allah di atas itu. Sebumi sama pujian yang ya layak sesuai dengan keagungan kebesaran Allah. Kau mentok muji Allah, kita semua satu dunia mentok. Ya, Allah di atas. Allah di atas masih jauh di atas. Ya. Pujian-pujian saya, nama-nama Allah saja ini. Apa yang kita pelajari Al-Quran Sunnah itu masih ada yang Allah ya. Amin, Allah simpan. Ingat peristiwa apa? Asy-syafaatul uzma. Ya, Nabi sujud di bawah arsy dan seluruhnya, itu Allah ajari Nabi nama-nama, pujian-pujian yang tidak pernah diajarkan di dunia. Ini terbatas sekali kita, ilmu kita, naudzubillah. Ya, terbatas. Ya. Itu pun baik kalau kita pelajari ya. Terus. Terakhir baca. ومن ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Al-bir, at-taqwa, alif lam, al-ism, al-udwan, alif lam. Ini beliau berpindah sekarang ya. Terus. فالبر يشمل أو يشمل جميع أنواع البر والخير. Al-bir pakai alif lam berarti mencakup seluruh jenis al-bir wal khair. Terus. ويشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات. At-taqwa pakai alif lam mencakup seluruh yang wajib dijauhi dari jenis-jenis maksiat dan yang haram.
Ini kenapa beliau tafsirkan ini at-taqwa dengan ini? Karena tergabung antara albir wa taqwa. Kalau at-taqwa sendiri itu kan mencakup semua perintah dan semua larangan. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Cuma karena ini nanti ada kaidah nanti ada kaidah, ada dua perkara ketika disebutkan bersamaan beda makna. Ketika disebutkan sendiri-sendiri, maka masuk satu sama lain, mencakup satu sama lain. Bisa paham ini? Seperti Islam, iman, ihsan, itu kalau disebutkan bersamaan beda. Tapi disebutkan sendiri-sendiri, masa orang ihsan tidak muslim, tidak mukmin kan tidak masuk akal, tidak bisa. Dia mukmin tapi tidak Islam kan tidak begitu dipahami. Tapi kapan dia bilang mukmin sudah masuk Islam, bahkan bisa juga ada ihsannya. Bisa paham ini? Ya, bisa paham ya? Terus. Wal ismu ismun jami'un li kulli ma yu'samu wa yuqa'u fil ma'siyati. Kama anna al-'udwana ismun jami'un yadkhulu fihi at-ta'addi 'ala an-nasi fi ad-dima'i wal amwali wal a'rab. Subhanallah. Coba lihat ini umumnya. Jadi albir tadi yashmalu jami'a anwa'il bir wal khair. Albir ini mencakup semua jenis kebaikan. Ya, albir. Tashmalu taqwa mencakup jami'a ma yajibu ittiqa'uhu min anwa'il ma'asi wal muharramat. Mencakup seluruh yang wajib kita menjaga diri darinya dari seluruh jenis maksiat dan muharramat, kecil, besar dan seterusnya. Ismun jami'u kulli ma yu'samu wa yuqi'u fil ma'siyah. Ya. Ini sama dengan apa? Ya, dosa. Ya, isim yang nama yang mencakup seluruh yang menjatuhkan kita dalam maksiat. Maksudnya dosa maksiat. Ya. Isim dosa maksiat seluruhnya. Kan pakai alif lam. Begitu pula al-udwan ismun jamin yadkhulu fihi at-ta'addi 'ala an-nas. Nih. Al-udwan isim yang melingkup seluruh yang masuk padanya at-ta'addi 'ala an-nas. Bentuk melampaui batas kepada manusia. Kezaliman ada berapa? 3. Fid dima pada darah, wal amwal pada harta, wal a'rad pada kehormatan. Paham ini? Bisa paham ya? Ini kezaliman ini 3. Ta'addi 'ala nas, kezaliman. Darah, harta dan kehormatan. Terus. Wal ma'rufu fil Qur'ani ismun jami'un li kulli ma 'urifa husnuhu syar'an wa 'aqlan wa 'aksuhu al-munkar. Terus. Sekarang apa dalilnya? Kaidah ini. Apa dalilnya, Ustaz? Luar biasa ini kaidah. Kaidah yang sangat agung. Luar biasa. Apa dalilnya? Baca. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في التشهد في الصلاة في قول المصلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Ada kata as-salihin. Alif lam masuk kepada isim pada sifat. Apa itu? Coba lihat maknanya kata Nabi. Faqal fa innakum idza qultum dzalika salimtu ala kulli 'abdin salihin. Salamtum ala kulli. Ini mana umum? Kulli 'abdin salihin min ahli samai wal ard. Luar biasa. Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Semua orang soleh di dunia, di langit, di bumi. Paham ini? Laki-laki, perempuan, semua. Ya, bisa paham ya? Terus. Wa amsilatuha fil Qur'ani katsiratun jiddan. Ya, sudah, ya. Jadi kata Syekh sini, ya Syekh Utsaimin, anal mufrad al-muhalla bi al ya'um sawa'un dakhala ala wasfin atau dakhala ala ismi jinsin. Ya, itu ringkasnya. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.